Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati jajaran majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, juga yang saya hormati wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Kiai Haji Ahmad Fuad bin Nur Hasan, juga yang saya hormati Direktur ACS Ustadz Ahyad Ahmad, juga moderator Ustadz Hasanuddin, dan para peserta hadirin yang sudah hadir di majelis ini. Saya bahagia malam ini. Kenapa? Karena di depan saya melihat anak-anak yang muda, ya, masih umurnya masih belia, ya, masih polos-polos gitu ya. Ya. Setidaknya kalau nggak polos dipolos-polosin. Ya. Ya, masih muda tetapi bahasanya sudah level serem gitu. Bahasanya sudah serem, ya. Bahas ikhtilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini pembahasan serem, ya. Kenapa pembahasan serem? Karena sedikit yang memang membahas itu secara dalam. Yang sampai belajar ke tahap ini memang sedikit, tidak banyak. Nah, saya bahagia kenapa saya bahagia melihat jenengan ini? Karena seandainya dengan jenengan di usia muda seperti ini terus belajar, besar kemungkinan di antara jenengan ini ada yang bisa lebih alim dari saya besok-besok. Ya, kalau belajar. Kalau ditinggal ya lupa. Ini kan begitu cuman. Kan begitu. Jadi sewaktu jadi santri, semua hal itu harus dipelajari. Meskipun itu dianggap termasuk bagian dari ilmu yang katanya Ustaz Ahya tadi kurang berguna di luar. Semuanya harus pelajari. Pelajari saja semuanya sudah. Karena Anda tidak tahu Anda akan ditempatkan di tempat mana besok ketika sudah terjun di masyarakat. Nggak tahu, tahunya kok tempatnya malah ilmu ini, gitu kan? Tahunya malah di sini, ya sudah. Nah, saya nggak pernah menyangka dulu waktu mondok kalau ternyata ilmu saya yang menyebar paling luas itu ilmu kalam. Nggak nyangka. Saya itu bukan jurusan ilmu kalam, bukan. Secara umum jurusan utama saya fikih. Di pondok ya aktivis Basul Masail, bahas fikih. Kemudian kuliah S1, S2, S3 syariah fikih semua. Tidak ada ilmu kalamnya. Tidak ada ilmu kalamnya. Tetapi di luar itu saya suka baca ilmu kalam, suka bahas ilmu kalam. Kenapa? Karena saya melihat orang yang bahas ilmu ini sedikit. Padahal ilmu ini sangat urgen. Kalau misalkan sekarang, ya, bid'ah yang disebut ahli bid'ah sejati itu oleh ulama salaf siapa? Apakah orang yang berbeda dalam hal fikih atau berbeda dalam hal akidah? Akidah. Ulama salaf itu menyebutkan yang berbeda dengan fikih itu kadang disebut bid'ah. Memang kamu melakukan bid'ah. Kunut subuh itu bid'ah menurut seorang sahabat. Menurut sahabat yang lain dilakukan. Tapi istilah bid'ah, cuman beda antara menyebut suatu perbuatan bid'ah dengan menyebut orangnya sebagai ahli bid'ah, itu beda. Tidak semua orang yang melakukan apa yang disebut bid'ah, orangnya menjadi ahli bid'ah. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu umum, kalau istilah ahli bid'ah khusus pada sekte yang menyimpang di dalam akidah. Itu kalau istilah salaf. Nah, saya melihat di Aswaja Center, kebetulan saya di Aswaja Center dulu ya sejak awal. Salah satu masalah krusial
dari pendaku salafi, wahabi itu sebenarnya bukan kritik mereka soal tahlilan, soal nggak mau mu'uludan misalkan, bukan. Masalah yang lebih krusial ada, masalah akidah. Loh, kok ini jarang diangkat? Seolah-olah mereka itu ahlus sunnah. Padahal tidak ahlus sunnah sama sekali dalam hal akidah, gitu kan. Nah ini harus saya angkat karena jarang teman-teman yang angkat itu waktu itu, jarang. Akhirnya ya sudah, jadilah sampai yang sampai sekarang, begitu kan. Saya malah lebih terkenal sebagai ahli kalam daripada ahli fikih. Meskipun sampai sekarang saya juga anggota LBM di PWNU Jawa Timur. Oke. Selain menjadi anggota Aswaja Center juga di tingkat Jawa Timur. Oke. Jadi pelajari saja, insya Allah nanti buahnya Allah yang ngasih nanti. Oke. Nah, kita kembali ke topik ini, topik utama kita. Ikhtilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya ingin menjelaskan muqaddimah dulu ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan. Pertama, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang mempunyai ajaran yang sama sebenarnya dalam usul akidah, yaitu masalah isbat dan tanzih ya. Masalah pokok itu isbat dan tanzih. Isbat itu artinya mengimani seluruh apa yang ada di nas sahih. Kalau nasnya sudah sahih, tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Oke. Itu isbat namanya. Jadi semua yang ada di Quran, yang ada di hadis, yang sahih, yang sharih, tidak ada ceritanya diingkari, tidak boleh. Nah, ini beda yang membedakan kita dengan ahlu ta'til. Seperti Jahmiyah dan kemudian Mu'tazilah misalkan, atau filosof ya, para filsuf. Ini yang bedakan kita. Kemudian selain isbat, kita juga tanzih. Tanzih menyucikan Allah dari segala yang tidak layak. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang mujassimah, musyabbihah, hasawiyah, begitu itu. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Dalam hal ini sama, tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Kemudian yang perlu juga diingat ya, kedua imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi itu tidak pernah ketemu. Tidak saling kenal. Ya, meskipun semasa, karena tempatnya saling berjauhan, tetapi ajarannya sama. Secara umum ajarannya sama. Kok bisa sama? Karena berasal dari sumber yang sama, dari sumber yang valid, Al-Qur'an dan hadis ya. Dan diikuti para mengikuti para a'immah. Nah, kemudian ini meskipun secara umum sama, yang namanya mujtahid pasti punya distingsi. Orang kalau sudah sampai derajat ijtihad ya, maka dia tidak boleh taklid lagi. Haram baginya taklid. Dia harus mengikuti kebenaran yang dia yakini. Ketika sampai pada titik ini, maka tidak ada satupun ulama di dunia ini dalam semua fan ilmu yang sama 100% pikirannya dengan siapapun. Bahkan murid dengan gurunya, jamaah atau atba dengan imamnya, tidak ada yang sama 100%. Sebut saja semua dalam ilmu apapun. Mau itu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu apapun, pasti orang yang sudah levelnya tinggi pasti punya beda pendapat. Nah, ilmu akidah ini ilmu. Jadi bedakan antara akidah murni dengan ilmu akidah. Bedakan. Kalau akidah yang murni gampang. Allah satu misalkan. Ya, jangan. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Selesai kan? Selesai. Anda belajar akidah enggak perlu sampai berapa semester ini, enggak perlu. Satu kali pertemuan selesai akidah Islamnya. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, selesai. Hari akhir, percaya pada surga, neraka, percaya, selesai akidah, selamat. Nah,
Tapi itu bukan ilmu akidah, belum. Itu hanya akidah, akidah murni yang harus pokoknya yakini saja, selesai. Tapi ketika bicara perincian, nah itu ilmu. Nah disinilah para orang-orang yang sudah mencapai derajat mujtahid pasti punya perbedaan. Pasti. Karena nggak boleh taklid, itu masalahnya. Nah ini, jadi wajar sebenarnya. Wajar, terjadi ikhtilaf. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, misalkan di pelajaran-pelajaran dasar biasanya, para imam semuanya dalam akidah itu sama. Ya ini umum aja untuk anak kecil. Ya pelajaran anak kecil. Gitu. Kalau sudah belajar, enggak lah, enggak sama. Tetapi enggak samanya di mana? Nah ini harus dipetakan dulu. Enggak samanya di mana? Nah kita harus petakan seperti ini. Ikhtilaf dalam akidah, ya, itu ada yang usul akidah, ada yang furu akidah. Ya. Ada usul, ada furu. Usul itu dan furu sama, terbagi menjadi dua. Ada yang substantif, ada yang redaksional. Substansi, maknawi, ya. Ada yang redaksional. Nah ini yang tadi redaksional itu lafzi. Ini yang tadi disinggung oleh moderator. Karena masing-masing itu punya substansi dan redaksional, substantif dan redaksional, hukumnya beda-beda. Kalau dalam usul akidah yang substansi sebenarnya tidak ada perbedaan di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kalau substansi itu dalam usul itu masuknya ke takfir dan tabdi'. Takfir dan tabdi'. Kalau redaksional, namanya juga redaksional, sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya beda lafaz. Kemudian ada dalam furu' akidah. Furu' akidah. Furu' akidah itu memang ada yang substansi, ada yang redaksional. Yang substansi itu yang namanya kita bilang ikhtilaf, beda pendapat, ya di sini. Substansi tapi dalam hal furu'. Substansi tapi dalam hal furu'. Kemudian yang redaksional, ya namanya redaksional tidak berbeda. Nah, tadi sudah disebutkan salah satu contoh yang menarik tentang iman. Oke, tentang iman. Ada memang ada beberapa kasus pernyataan dari para ulama yang keras. Seolah-olah itu masuk ke usul akidah yang substansi. Sehingga muncul istilah takfir dan tabdi'. Memang ada, tapi itu kasuistik. Setelah ditahrir, nggak masuk sana sebenarnya. Masalah itu tidak layak masuk ke bab itu. Masalah itu cuman masuk substansi di masalah furu'. Setelah ditahrir. Secara zahir kelihatannya memang substansi di usul, tapi secara ketika dibahas dengan seksama enggak di situ sebenarnya. Sehingga nggak pantas kalau keluar pernyataan takfir dan tabdi'. Loh gimana terus yang ada itu? Khotok gitu aja. Ya khotok. Ya nggak perlu kita ikuti. Loh banyak yang begitu itu banyak. Bukan hanya di kalangan kita, bukan di semua. Imam Syafi'i misalkan. Imam Syafi'i nasnya itu banyak dinukil yang mengkafirkan mujassimah. Banyak. Mengkafirkan mujassimah di Asbah Munadhair ada, kan? Di Tasniful Masami Imam Zarkasi ada, kan? Nukilan dari Imam Syafi'i kafirkan. Tapi kan setelah ditahrir enggak sampai kafir, ahli bid'ah gitu kan. Imam Ahmad mengkafirkan. Ada, kok mau dicari-cari ada. Yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, bahkan yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Nah, bahkan yang enggak mau ngomong, enggak mau komentar, lafzi bil Quran itu makhluk apa makhluk? No comment. Itu kena juga takfir. Lah terus gimana terus? Kena juga. Ada regulasi. Kalau dicari-cari ada itu. Ada. Lagi mana? Gimana terus? Khotok gitu aja kita bilang. Itu salah. Enggak ikut. Kita enggak usah ikuti. Itu kasuistik. Tapi secara umum ajaran mereka kalau diambil garis besar secara umum, enggak. Bukan itu. Jadi ada beberapa kasus tertentu saja yang masuknya di satu dariah mungkin, sehingga
muncul istilah yang sampai ekstrim itu. Oke. Kalau Imam Syafi'i lagi yang terkenal itu dengan Hafiz Mu'tazili. Nah, itu keras sekali komentar-komentarnya. Oke. Kita tidak ikut yang keras-keras itu. Kenapa? Ya ketika ditahqiq sebenarnya nggak pantas sampai dibegitukan misalkan. Oke, ini. Lalu kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Ya. Nah ini faktor-faktornya. Ada kalanya mereka itu berbeda dalam mendefinisikan suatu istilah. Ya. Jadi memang definisinya sejak awal beda. Kalau definisi sudah beda, berarti tasawurnya beda. Tasawur beda, berarti hukumnya beda. Ya ini masalah utama ini. Beda definisi. Seolah-olah sama, bahas hal yang sama. Sebenarnya membahas dua hal yang berbeda. Cuman istilahnya aja sama. Karena beda definisi. Nah ini yang akan kita coba nanti bahas kasus-kasusnya. Contoh-contohnya satu-satu. Kemudian ada beda sudut pandang. Memang beda, cara pandangnya itu memang beda. Nah, ada yang beda klasifikasi. Dalam hal klasifikasi, ini mau masukkan mana ini? Masukkan sifat dzatiyah atau masukkan sifat fi'liyah misalkan. Beda. Ini mau dimasukkan ke klasifikasi yang wajib syar'i atau wajib akli begitu. Beda. Ya gimana? Yang begini nggak akan nyambung sudah karena beda sudut pandang. Beda klasifikasi. Ya nggak bisa lah. Memang akan beda pasti. Ada kalanya beda redaksi. Dan ini juga banyak. Ya ini yang disebut lafzi tadi. Ada kalanya juga kadang salah paham. Salah paham. Keras banget komentar karena nggak paham. Misalkan ada seorang imam Maturidiyah ya, yang mengatakan Asy'ariyah itu diserang habis, kata-katanya pedas sekali. Disesat-sesatkan karena katanya Asy'ariyah itu menafikan sifat fi'liyah. Mulai kapan Asy'ariyah menafikan sifat fi'liyah? Pasti mengkerut kita dengar, gitu kan. Ya, salah paham. Itu biasa. Seperti yang tadi itu, ana mukminun insyaallah gitu kan. Nah, itu kan Syafi'iyah kan enggak masalah gitu kan. Iman itu makhluk apa bukan? Gitu kan. Sebenarnya masalahnya tidak serumit itu. Oke, kita akan bahas contoh-contoh itu sebentar lagi. Jadi malam ini sebenarnya mau sampai jam berapa sih? Oke, setidaknya saya akan membahas karena ini memang banyak. Saya akan membahas satu kitab secara utuh. Saya ambil kitab yang terkenal tapi nggak begitu banyak. Tadi kan jumlahnya memang beda-beda ya. Jumlah perbedaannya itu berapa sih? Menurut Abu Adabah, di dalam Rodotul Bahiyah itu ada 7 masalah redaksional, ada 7 masalah substantif. 7 lafzi, 7 maknawi. Oke. Beda lagi Ibnu Kamal Pasha. Ada yang bilang Ibnu Kamal Basha begitu yang banyak ya. Tapi yang pas itu Pasha sebenarnya. Pasha seperti Pasha Ungu itu. Ya, itu kan Pasha itu gelarnya orang Turki sana. Dalam Masailul Ikhtilaf ya. Jumlahnya 12 masalah. Ini yang akan kita bahas. Yang Ibnu Kamal Pasha ntar lagi. Yang lain insya Allah bisa sendiri. Menurut Syekh Zadah dalam Nadmul Faraid ya, wa Jam'ul Fawaid, jumlahnya itu ada 40 masalah. Makin banyak nih. Ada juga tadi Al-Bayadi tadi disebut ya dalam Isyaratul Maram 60 masalah. Sampai 60. Ada juga yang mengatakan Syekh Masjizadah namanya. Masjizadah tulis orang Turki, tulisannya kalau ditulis Arab itu agak repot karena yang mati 2. Sin sama ta mati semua.
Bacaannya masji. Masji zada. Itu dalam al-masalik fil khilafiyat jumlahnya 50. Dia membagi. Jadi kritik Maturidiyah ke Asy'ari itu 59 masalah. Kalau Asy'ari ke Maturidiyah kritiknya 52 masalah katanya. Ya oke lah. Terus sisanya gimana? Ya sisanya ya udahlah nggak tahu. Nah ini macam-macam. Tadi juga disebutkan siapa? Suyuti. Ya Ibnu Asakir dan lain-lain. Beda-beda. Oke. Ini yang saya sebut di sini adalah yang membahas secara khusus, secara detail. Ya kitab-kitabnya ya ini sudah kitab-kitabnya yang banyak dirujuk yang di atas. Ini. Kalau di yang kitab-kitab lain ada dibahas. Di beberapa kitab Asy'ariyah, di beberapa kitab Maturidiyah ada pembahasan ini dibahas, tetapi tidak detail, tidak khusus untuk pembahasan ini, gitu maksudnya. Oke. Kenapa kok beda-beda? Lah ini juga, namanya juga ijtihad kan? Mereka juga nggak saling ikut, nggak saling taklid. Akhirnya mereka beda pikirannya. Jadi, apakah satu masalah ini layak dimasukkan ke masuk ikhtilaf atau enggak? Yang satunya ini layak masuk, pokoknya beda bunyinya masuk. Yang satu, oh enggak lah, ini terlalu redaksional, nggak usah dihitung. Oke. Ada yang satu menganggap, oh ini masalah antara mereka berdua memang masuk. Padahal sebenarnya kata yang lain lagi mungkin, oh ini bukan masalah ini masalah umum, perdebatan umum, bukan hanya itu. Kan? Ada bahkan banyak masalah yang sebenarnya disebutkan itu di antara kedua pihak sendiri itu ikhtilaf. Di Asy'ariyah itu pendapatnya ada dua, di Maturidiyah ada dua. Ada yang sama, ada yang beda. Lalu terus gimana? Yang beda itu gimana? Nah ini akhirnya layak dimasukkan pun enggak. Sama-sama beda gimana terus? Ya ada yang memasukkan, ada yang enggak. Nah akhirnya beda-beda jumlahnya. Berapa yang benar? Ya sama-sama benar lah. Tergantung. Anda mau ikut yang mana? Tapi yang jelas saya enggak malam ini saya enggak akan menjelaskan 60 masalah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Sambil yang tengah-tengah aja. Yang Ibnu Kamal Pasha. Oke, ini terkenal sekali ini. Dan ini dikasih sarah oleh Syekh Said Fudah, ya. Syekh Said Fudah beliau banyak karangannya ahli kalam kontemporer, jadi gampang lah diterangkan. Oke. Cuman kalau Syekh Said ya lumayan lah panjang redaksinya. Saya mencoba satu masalah saya bikin satu slide. Ya, jadi diringkas dengan bahasa yang mudah untuk dipahami gitu kan. Ya. Urusan paham benaran atau enggak itu urusan lain. Oke. Yang pertama. Sekarang kita masuk ke masalah pertama yang dibahas di Ibnu Kamal Pasha. Takwin misalkan. Ini tema yang terkenal sekali nih, takwin ini. Takwin itu gimana sebenarnya? Nah, di sini disebutkan Asy'ariyah menyebutkan takwin itu sifat hadisah. Artinya bukan sifat dzatiyah, tidak melekat kepada zat, termasuk sifat fi'liyah seperti ijad, irzak dan lain-lain. Oke, paham ya sampai sini? Maturidiyah itu termasuk sifat qadimah yang melekat pada zat seperti qudrah, iradah lainnya. Oke, ini sudah kayak perbedaan, tidak bisa nyambung ini, kan? Tidak bisa nyambung. Sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab Asy'ariyah sendiri, takwin itu mereka itu begini. Asy'ariyah itu pada dasarnya itu menetapkan hanya 7 sifat utama yang dzatiyah di salah satu pendapat Asy'ariyah. Karena kenapa? Ini klasifikasi ya, klasifikasi ilmiah. Bukan berarti yang lain bukan sifat, yang lain ada sifat. Tapi sifat yang dzatiyah itu 7. Salah satu pendapatnya yang dipakai di ya pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari salah satunya. Kemudian pendapat lain dari Imam Abul Hasan, yang dzatiyah itu bukan hanya itu, tapi banyak hal lain. Seperti yadun masuk dzatiyah,
Tetapi gimana? Maknanya lebih khusus dari kudrah, gitu kan? Masa ada banyak perincian. Jadi ini ikut yang datiyah itu yang wajib 7, yang wajib. Yang lain berarti nggak masuk wajib, gitu aja berarti. Nah, kayak gini, ini perbedaan yang cukup tajam sebenarnya, karena yang satu bilang hadisah, yang satu qadimah. Terus gimana sebenarnya? Asy'ariyah menjadikan takwin itu sebagai ta'alluq dari kudrah. Jadi Allah itu punya kudrah untuk menciptakan sesuatu dari tiada untuk menjadi ada pada saat Allah mau. Jadi kudrah dan iradah, ta'alluq dari kudrah dan iradah itu yang disebut takwin. Dengan demikian maka ia hadisah. Klasifikasi yang dibuat Maturidiyah beda. Karena Maturidiyah ini punya prinsip berbagai macam asma itu qadimah semua. Jadi yang qadimah itu banyak. Qadimah sifat maksudnya ya, sebagai sifat bukan dat. Kalau dat kan satu Allah. Jadi mereka itu mengatakan takwin itu adalah sifat sendiri sama seperti kudrah, derajatnya sama seperti kudrah, bukan sebagai ta'alluqnya kudrah. Begitu aja. Beda klasifikasi. Nah, jadi yang dikatakan hadisah versi Asy'ariyah takwinnya, tetapi versi Maturidiyah adalah mukawwan istilahnya. Yang mukawwan itu adalah hadisah, kalau takwinnya qadimah. Jadi beda dalam klasifikasi atau kategorisasi. Nah, begini gimana terus? Ya beda pendapat aja. Nggak akan ketemu, beda pendapat. Mana yang benar? Nah, ini sebenarnya di mana ini? Masuk usul atau furu'? Furu'. Karena meskipun kelihatannya pertentangannya banyak, tetapi semuanya sepakat. Kudrah, iradah sepakat kan? Sepakat. Cuman mau masukkan takwin itu di kategori mana? Dan takwin itu ada. Takwin itu sepakat ada semua. Allah Maha Pencipta kan? Menciptakan dari ada ke tiada. Sepakat semua. Dan Allah menciptakan itu mukhtar, tidak terpaksa. Bukan sebagai ilat misalkan. Semua sepakat. Nah, ini usulnya sepakat sama. Cuman perinciannya aja. Dan ini enggak masalah. Enggak masalah. Beda penempatan. Oke, seperti itu. Kedua, kalamullah. Oke. Kalamullah nafsi, yang dibahas itu yang nafsi ini. Kata Asy'ariyah bisa didengar oleh manusia. Kata Maturidiyah tidak bisa didengar oleh manusia. Kalamullah nafsi. Yang didengar oleh manusia itu, kata Maturidiyah, ad-dal ala kalamillah. Representasi dari kalamullah. Oke, bedanya tajam ya. Bisa disatukan enggak ini? Hah? Oke, kita tahqiq. Sebenarnya kenapa kok beda? Karena definisinya beda. Definisi dari didengar. Semuanya sepakat bahwa kalamullah an-nafsi itu ada. Kalamullah itu bukan suara, bukan huruf, sepakat. Kalamullah an-nafsi bukan suara, bukan huruf, itu sepakat. Semua. Ini usul. Furuknya bagaimana? Nah, terus yang didengar oleh makhluk, oleh anbiya, ya, oleh malaikat, itu apa? Apakah mendengar kalamullah yang nafsi itu atau sesuatu yang lain? Disinilah mereka beda pendapat. Yang dimaksud didengar versi Asy'ari, pokoknya segala informasi yang sampai ke benak sami, ya, meskipun tidak berupa suara dan huruf, itu disebut didengar. Oke. Versi Maturidi, yang namanya didengar itu harus sesuatu yang berupa suara dan huruf. Akhirnya kalamullah nafsi karena bukan suara dan huruf, berarti tidak didengar. Ya beda di situ, beda mendefinisikan kata didengar. Gimana
perinciannya. Kalau menurut Asy'ariyah ya, Allah itu berkalam dengan kalam nafsi, tidak ada suara, tidak ada hurufnya, tapi bisa disampaikan kepada makhluk yang dikehendaki. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi bisa sampai. Gimana itu? Kalau Anda tahu telepati, istilah telepati. Orang yang nggak ngomong, tetapi orang lain bisa tahu, begitu kan? Atau cerita wali-wali. Ada orang diem pikir apa, walinya dengar. Suara hatinya didengar. Pernah tahu? Banyak kan? Banyak. Lah itu istilahnya didengar apa tidak? Versi Asy'ariyah itu didengar. Kalau versi Maturidiyah bukan didengar, diketahui. Didengar itu harus berupa suara dan huruf. Oke. Akhirnya beda. Tapi keduanya sebenarnya sama, dalam usul sama. Oke, paham? Jadi versi Maturidi Allah itu kalau apa? Berkalam itu apa ya? Membuat ada suara dan huruf yang bisa didengar oleh manusia. Suara dan huruf. Mutakalimnya tetap Allah. Itu kalamullah. Tetap. Jadi istilah kalamullah ini mustarok antara kalamullah an-nafsi dan kalamullah yang lafdi. Sama-sama kalamullah. Sama seperti inilah sebenarnya. Misalkan saya nelpon orang. Yang didengar orang itu suara saya apa suaranya HP? Suara saya apa suara HP? Suara HP. Orangnya nggak dengar suara saya yang jauh. Yang didengar itu suara HP. Yang bunyi kan HP-nya. Kalau HP-nya rusak, saya bengok-bengok gimana pun ya nggak dengar. Kan begitu. HP-nya bersuara. Mirip suara saya. Nah, suara HP itu ad-dal ala kalami. Kalamnya kalam siapa? Kalam saya yang nelpon. Jadi kalau misalkan saya nelpon kalian, tolong misalkan saya bilang ambilkan air, maka kesimpulannya sampean kalau cerita ke orang lain pasti akan bilang Gus Wahab bilang ambilkan air. Tidak akan mungkin ada yang bilang HP-nya bilang ambilkan air, ya kan? Tidak ada. Ini jadi begitu. Apa bedanya di situ? Bedanya. Jadi ada kritik. Kalau Maturidi ini ada mirip-miripnya dengan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah kan Allah itu menciptakan suara dan huruf, memang. Menciptakan suara dan huruf di luar tercipta. Orang bilang, loh kalau suara dan huruf itu keluar dari benda, berarti mutakalimnya benda. Kalau misalkan dalam kasus Nabi Musa ada suaranya kan dari pohon. Di Quran itu kan suaranya berasal dari arah pohon. Innani anallah, berarti mutakalimnya pohonnya. Pohonnya yang mengaku Allah misalkan. Oh enggak, mutakalimnya tetap yang membuat suara itu terdengar. Gitu. Paham? Ya, oke. Ini cuman apakah kalamullah makhluk? Gak boleh kita bilang kalamullah makhluk. Kita bilang kalamullah bukan makhluk, boleh enggak? Tidak akurat. Boleh tapi tidak akurat. Istilah Ahlussunnahnya yang resmi begini. Kalau kalamullah makhluk gak boleh. Yang Al-Quran makhluk apa bukan? Istilah Ahlussunnahnya begini. Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Jadi Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Bukan Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran bukan makhluk. Karena beda. Ada detail yang enggak sama. Kalau kita bilang Al-Quran itu tanpa menyebut kalamullah, Al-Quran itu makhluk, salah apa tidak? Salah apa tidak? Ada benar, ada salah. Ini ada ikhtilaf ini. Ya, ikhtilaf antara ACS. Bedanya di mana? Definisikan dulu yang dimaksud Al-Quran apa?
Kalau yang dimaksud Al-Quran itu kitab yang biasa kita pegang itu, makhluk atau bukan? Cetakan pabrik jelas makhluk kan. Kalau Anda bilang itu yang kita pegang itu, kita lihat itu cetakan pabrik itu terus bukan makhluk, hebat dong. Ada bukan makhluk yang bisa kita pegang. Apa holik? Begitu kan? Kalau itu yang dimaksud mushaf, ya makhluk lah. Kalau yang dimaksud Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah yang nafsi. Nafsi. Kalau yang lafzi itu ketika sudah dibaca oleh orang, disuarakan. Suaranya makhluk apa bukan? Makhluk. Suaranya makhluk. Kalamnya bukan makhluk. Jadi kalau misalkan saya baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Anda dengar itu makhluk apa bukan? Perinci. Yang Anda dengar itu ada dua. Ya, kalian mendengar dua. Kalian mendengar suara saya, suaranya Wahab, makhluk. Karena saya makhluk. Suara saya pasti makhluk. Kalau ada yang bilang Wahab itu makhluk, tapi suaranya bisa jadi bukan makhluk. Itu perlu diservis itu orangnya. Tapi kalamullah yang saya baca bukan makhluk. Oke, beda ya? Beda. Jadi begitu aja sebenarnya. Jadi ini masalah beda definisi. Tapi dalam masalah usulnya sama sepakat. Oke. Terus ya istilah mustarok. Masalah 3, hikmah. Ini sama seperti masalah takwin, sama. Asy'ariyah bilang sifat hikmah dalam arti ilmu diterima sebagai sifat dzatiyah Allah, karena ilmu itu salah satu sifat dzatiyah. Tapi dalam arti berbuat bijak atau ihkam, maka masuk dalam kategori sifat fi'liyah. Oke. Versi Maturidiyah, mereka sama pembahasannya dengan takwin barusan. Hikmah itu menjadi sifat dzatiyah Allah. Baik dalam makna apapun, makna ilmu atau makna ihkam. Dengan kata lain, hikmah itu sama seperti takwin, sama seperti kudroh, iroda dan seterusnya. Beda kategorisasi. Oke. Ini pembahasan ini dari mana awalnya? Tentang hikmah itu. Dari nama Allah, Al-Hakim. Dari sifat Al-Hakim. Allah itu kan Al-Hakim. Sepakat ya? Semua sepakat Allah itu Al-Hakim. Ini isbat. Nah ini usulnya. Ini usul. Sepakat. Allah itu Al-Hakim enggak? Sepakat. Tapi dalam furuknya, hikmah itu masuk mana? Maturidiyah mengkategorikan sebagai sifat dzatiyah yang mandiri. Asy'ariyah naruh di bawahnya sifat lain. Kalau hikmah dalam arti ilmu, Allah tahu bahwa ini enak, ini ndak enak, misalkan ini baik, ini ndak baik ke orangnya. Ya masuk ilmu namanya. Ilmu kan sifat dzatiyah. Tapi kalau maksudnya adalah ihkam, berbuat bijak, ya. Berbuat bijak dalam perspektif manusia itu dianggap enak. Wah, ada ini, ada hikmahnya. Lah itu Pak masuk fi'liyah sebab perbuatan. Perbuatan ya fi'liyah bukan dzatiyah. Oke. Apa bedanya fi'liyah dan dzatiyah? Apa bedanya fi'liyah dan dzatiyah? Wah, ini ada miss berarti. Ada miss. Kalau saya jelaskan fi'liyah dzatiyah terus jenengan enggak ngerti fi'liyah dzatiyah kan repot. Kalau sifat dzatiyah itu sifat yang melekat pada dzat, yang azali, qadim, baqa, dzatiyah. Kalau fi'liyah, sifat itu melekat pada makhluk. Perubahannya ada pada makhluk. Nisbatnya pada Allah, tapi kejadiannya pada makhluk. Itu fi'liyah. Contoh, Allah menghidupkan. Yang berubah itu Allah apa makhluk? Makhluk. Dari tidak hidup menjadi hidup. Mematikan. Yang berubah makhluk kan?
Ya, memberi rizki yang berubah makhluk. Allah, di sisi Allah ya hanya kudro iroda saja. Itu aja. Jadi ini harus dipahami bedanya datiyah sama fi'liyah. Oke. Versi Maturidiyah datiyah itu bisa lebih luas lagi dari versi Asy'ariyah. Ini perbedaan dalam masalah kategorisasi, dan kategorisasi itu bukan usul. Bukan, sama sekali bukan. Kategorisasi itu adalah muncul dari apa? Pemetaan ilmiah. Nah, itu pemetaan ilmiah. Ini mau dipetakan sebagai apa? Begitu. Oke, beda sudut pandang ya beda pemetaannya. Tidak masalah. Oke, sama seperti ya bab fikih misalkan syarat rukun ibadah ini, syarat rukun sholat, beda madhab kadang beda jumlahnya kan. Yang satu ini masukkan kategori ini, yang satu nggak memasukkan, beda. Biasa itu. Nah, tahqiqnya sama seperti takwin tadi. Ya. Kemudian ridho. Nah, ini yang agak krusial juga, yang sering menjadi salah satu ancaman atau kritikan keras pada Asy'ariyah dari pihak Maturidi. Kata Asy'ariyah, iroda, ridho, mahabbah Allah mencakup semua kejadian, baik itu ketaatan maupun maksiat. Kesimpulannya berarti maksiat itu diridhoi Allah, ya kan? Kalau ridho mencakup semuanya, jadi Anda nggak bisa nulis ini di Facebook. Allah meridhoi pembunuhan, zina, kekafiran, kemusyrikan, nggak bisa. Kenapa? Terlalu rumit bagi orang yang nggak paham. Pakai Maturidi. Nah, Maturidi enak, Maturidi. Saya menjelaskan ridho, biasanya saya pernah bahas masalah ridho, masalah takdir di Facebook. Pakai Maturidi, lebih mudah, lebih gampang, sederhana. Menurut mereka, iroda Allah mencakup semua hal, baik dan buruk. Tapi kalau ridho itu pada ridho yang baik-baik, yang taat-taat. Nah, kalau yang maksiat mendapat suhtun, mendapat murka Allah. Gampang kan? Lah terus gimana terus? Asy'ari kok bisa nyeleneh? Kok bisa nyeleneh sendiri? Salah dong. Gitu. Nah, kita bahas lagi-lagi pada definisi. Jadi Asy'ariyah itu sebenarnya, karena Asy'ariyah itu membatasi jumlah sifat wajib itu secara kategori itu yang utama itu cuma 7 awalnya. Yang utama cuma 7, beda dengan di Ibanah. Kalau Ibanah banyak. Sifat itu ada banyak. Itu manhaj lain. Jadi Imam Asy'ari itu punya dua konsep. Jadi kalau ada yang mengatakan Imam Asy'ari itu ada 3 marhalah, seperti Ibnu Katsir, dia ada salahnya, ada benarnya. Salahnya ada, benarnya ada. Benarnya adalah awalnya Mu'tazilah jelas, tobat menjadi Ahlussunnah. Ketika Ahlussunnah, Asy'ari itu pertama 7 sifat wajib dalam kategori sifat wajib, yang lain ada, tetap ada, tapi tidak masuk sifat wajib. Masuk sifat turunan dari sifat wajib atau masuk ke sifat jaiz. Ketika di Ibanah, makanya beda. Sifat wajib itu banyak. Nah, ini mulai sama dengan Maturidi. Maturidi itu sifat wajib itu sifat dzatiyah banyak. Nah, ini bedanya di situ. Nah, ridho itu awalnya dikatakan masuk turunan dari iroda. Intinya sebenarnya iroda semua. Ridho itu dipakai untuk apa? Ridho itu dipakai sebagai istilah bahwa Allah akan memberi seseorang pahala. Itu ridho. Kalau orang itu mau diberi dosa, diberi siksa, namanya suhtun. Oke, paham? Jadi Allah meridhoi segala ridho dan marah Allah itu berlaku semua hal, itu ada syaratnya. Syaratnya ada pahala, ada
dosa. Allah meridhoi dalam kurung meridhoi zina, tetapi dengan catatan ridhonya itu akan diberi siksa. Meridhoi orang yang sholat dalam catatan memberikan. Jadi yang diridhoi itu apa? Yang diridhoi itu terjadinya, bukan maksiatnya. Paham? Paham ya? Meridhoi terjadinya dalam arti Allah itu tidak dipaksa, ya masuk irodah, karena memang turunan dari irodah. Paham? Itu yang dimaksud. Bukan ridho dalam arti ada orang zina, Allah ridho terus dikasih pahala, terus dikasih. Bukan itu. Beda definisi lagi. Maturidi pakai definisi yang lebih familiar dengan kita, nggak usah bulat. Ya, oke. Paham? Jadi sebenarnya ibaratnya Ibnu Kamal Pasa itu bikin orang salah paham. Ya, ini salah satu bulian juga ini. Salah satu bulian. Ya, selain masalah iman itu tadi, nanti kita bahas. Oke. Ini. Kemudian taklif malayutok. Ini juga ini. Terkenal sekali ini pembahasan ini, taklif malayutok. Asy'ariyah mengatakan taklif dan tahmil sesuatu yang di luar kemampuan manusia, malayutok adalah boleh terjadi. Taklif dan tahmil. Saya kapan hari nulis menjelaskan ini di status. Kalau taklif itu berkaitan dengan syariat. Syariat. Taklif, beban syariat. Orang yang kena beban namanya siapa? Mukallaf. Taklifnya ada yang ijab gitu kan, mewajibkan gitu kan, ada yang menyunahkan, memakruhkan, itu taklif ya, kita usul fikih itulah. Taklif. Kalau tahmil memberi beban yang tidak ada hubungannya dengan taklif, tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Beban apa? Musibah. Versi Asy'ariyah, taklif dan tahmil adalah sesuatu yang boleh meskipun orangnya tidak mampu, bisa dikena. Versi Maturidiyah, taklif malayutok tidak bisa terjadi. Kalau tahmil malayutok bisa terjadi. Jadi kalau tahmil sepakat semua bisa. Allah bisa memberikan beban musibah yang tidak bisa ditanggung manusia. Bisa terjadi apa enggak? Bisa. Bukan bisa, banyak terjadi. Orang dikasih beban sampai stres, sampai gila, banyak kan? Banyak. Kalau taklif diperintah dengan sesuatu yang tidak mampu orangnya. Nah ini bisa apa enggak? Versi Asy'ariyah bisa. Maturidiyah tidak bisa. Gimana terus? Ya masalahnya begini. Versi Asy'ariyah, taklif itu adalah pokoknya ada perintah dari Allah, enggak harus dikerjakan betul. Pokoknya ada perintah, itu sudah taklif. Kalau versi Maturidi yang dinamakan taklif adalah memberikan perintah supaya dikerjakan betulan. Jadi tidak mungkin ada malayutok. Tapi kalau versi Asy'ariyah, pokoknya merintah, boleh saja kan sekedar merintah. Namanya juga perintah. Guru aja, nggak usah ruwet. Guru aja kalau sudah marah ke muridnya, kadang merintahnya nggak masuk akal, ya kan? Merintah yang nggak mampu itu suruh panjat itu kelapa itu, orangnya nggak bisa manjat. Jadi pokoknya nyuruh aja. Muridnya sudah di bawah, cuman gini-gini, ya sudah, itu sudah dilakukan. Begitu itu. Orang tua ke anaknya, kadang nyuruh nggak masuk akal kalau sedang marah. Oh ya apa kayak disuruh apa gitu kan kadang. Nah itu kan taklif. Allah boleh bisa saja. Seandainya mau boleh saja. Versi Maturidi ya enggak lah. Mosok memberikan perintah yang nggak bisa dilakukan, apa terus berarti? Kan main-main namanya. Nah karena beda dalam mendefinisikan taklif. Aslinya beda apa enggak? Ya enggak beda sebenarnya. Sebenarnya enggak ada perbedaan yang krusial di sini. Sama aja, cuman beda dalam mendefinisikan. Oke. Dan juga kalau ditanya, terjadi apa enggak taklif malayutok itu? Enggak terjadi.
Ini cuma perbedaan teoritis saja. Secara waqi'iyahnya terjadi apa enggak? Enggak terjadi. Oke. Oke. Dan taklif ini karena taklif maka masuknya ya hukum taklifi dhahir. Enggak usah dihubungkan dengan takdir. Nah, yang ruwet itu kalau ada yang menghubungkan dengan takdir sehingga muncul pertanyaan. Abu Jahal itu ditaklif masuk Islam. Tetapi Abu Jahal sudah dinas Abu Lahab ya sudah dinas masuk neraka. Ya kan? Surat Al-Lahab. Itu kan berarti taklif malah hitok. Gitu kan. Ini karena dia menghubungkan urusan taklif dengan takdir. Taklif itu gak ada hubungannya dengan takdir. Ya salah sendiri menghubungkan ke sana. Akhirnya ruwet sendiri. Oke. Baik dan buruk. Kata Asy'ariyah, baik dan buruk hanya dapat diketahui melalui syariat. Tidak ada pahala dan dosa tanpa syariat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nggak ada pahala dan dosa tanpa syariat. Kalau tidak ada syariat, maka perbuatan manusia tidak ada hubungannya sama pahala sama dosa. Boleh semua, mubah semua. Dia mau nyembah berhala, nggak disiksa. Aturannya belum, nggak ada. Versi Maturidiyah, enggak. Baik dan buruk itu, ya, dapat diketahui oleh akal tanpa bergantung pada syariat. Konsekuensinya apa? Orang yang tidak mendengar risalah atau sewaktu risalah Nabi belum turun, kok ada yang nyembah berhala, maka dia dosa. Kenapa? Kok ada yang tidak percaya Tuhan, dia dosa. Kenapa? Karena akal, dia sudah dikasih akal untuk membedakan mana baik, mana buruk. Mana yang lebih masuk akal? Asy'ariyah atau Maturidi? Ya, Asy'ari. Ya, karena di depan saya Asy'ari semua. Ya. Oke. Sebenarnya masalahnya di mana? Ya. Ini Maturidi ini ada mirip-miripnya dengan Mu'tazilah sebenarnya dalam hal ini, tetapi kalau Maturidi itu tidak mewajibkan sesuatu atas Allah. Kalau Mu'tazilah mewajibkan. Jadi hukum akal mereka digunakan, Allah itu pasti menghukumi begini juga sebab akal menghukumi begini. Nah, itu yang bikin ahli bid'ah di situ bedanya. Jadi kalau ada yang bilang Maturidi sama dengan Mu'tazilah, enggak sama, beda. Oke. Terus tahqiqnya gimana? Sebenarnya masalah ini terkait dengan pahala dan dosa sebenarnya. Dan itu mahallut tifaq, semua sepakat. Jadi pahala dan dosa hanya dapat diketahui oleh syariat, tidak dapat diketahui oleh akal. Sepakat. Dua-duanya sepakat. Ini usulnya. Kalau Allah mengatakan zina itu haram, zina itu jelek, homer itu haram, homer itu jelek, berarti hukum akal gimana? Ya zina haram, homer jelek. Sepakat. Disiksa. Sepakat. Ya ini sudah. Nggak ada yang kemudian beda dalam hal ini. Ini usul, berarti sama. Furuknya gimana? Tentang kebaikan yang diganjar pahala. Ya. Kalau Asy'ariyah itu mengaitkan dengan kebaikan itu dikaitkan dengan pahala. Kalau Maturidi mengaitkan kebaikan itu tanpa hubungan dengan pahala. Itu bedanya. Definisi kebaikan dan keburukan. Coba saya tanya. Orang yang nggak beragama tahu nggak kalau mukul orang lain itu buruk? Kalau mabukan itu buruk. Orang nggak beragama, yakin? Lihat saja undang-undang yang dibikin orang yang nggak beragama atau orang yang non muslim, nggak tahu syariat. Ada kebaikan universal kan? Nah, itu yang dipakai Maturidi, kebaikan universal. Bodoh itu baik apa buruk? Pinter itu baik atau buruk? Baik. Ya ini Maturidi pakainya yang ini. Asy'ari pakainya enggak gitu. Itu semua kan cuma selera pasar. Yang disebut baik dan buruk itu sebenarnya cuma masalah kenikmatan atau kepentingan.
Dan orang beda-beda. Contoh, minum Homer. Baik atau buruk? Kalau Anda tanya orang Eropa, minum Homer itu baik, nggak minum itu buruk. Orang Eropa sana, musim dingin, minum Homer semua. Termasuk yang Islam juga banyak minum Homer. Kenapa? Karena kalau nggak minum Homer, ya, Homer itu minuman standar yang ada di warung-warung, itu beku. Uratnya ini beku. Homer itu berguna untuk salah satunya menghangatkan badan, supaya badan itu nggak membeku di suhu yang ekstrim. Salah satunya. Baik atau buruk? Nah, kan? Beda kan? Beda. Lah terus beda-beda orang. Telanjang, baik atau buruk? Telanjang baik atau buruk? Ya tergantung. Tergantung kepentingan dan kenikmatan. Nah iya kan? Bagi siapa dulu? Bagi siapa dulu? Bahkan kalau misalkan bagi Anda sekalipun, perempuan telanjang baik atau buruk? Baik atau buruk? Pakai aturan syariat wes, baik atau buruk? Buruk. Iya, tapi kalau istrinya sendiri nggak pernah buka, ya buruk. Ya kan? Baik atau buruk? Nah, itu kan beda-beda. Kata orang barat, ada di barat itu ada aliran, ya, paham namanya nudism. Aliran telanjang. Versi mereka, kondisi ideal manusia itu tidak pakai pakaian. Pakaian itu bikin gak sehat karena mencegah sinar matahari. Oh ini iya betul. Ini ajarannya memang, ajaran mereka. Nudism. Idealnya itu manusia nggak pakai pakaian. Ya, jadi pakai pakaian itu hanya untuk kebutuhan ya biar nggak gatel lah, biar nggak terlalu panas lah, biar apa? Ya sekedar itu. Kondisi idealnya nggak pakai, karena itu lebih sehat, lebih sehat. Makanya mereka punya waktu-waktu khusus untuk telanjang di pantai, di apa. Mereka punya komunitas-komunitas. Itu. Pakai pakaian terus buruk. Buruk. Versi mereka. Oke. Versi kita ya sesuai syariat lah, kan? Sesuai syariat. Dan sesuai kepentingan juga. Nafsu juga kadang yang dipakai. Ya kan biasa urusan orang. Ini dilihat apa dosa, nggak dilihat mubadir begitu. Urusan. Nah itu kan mempengaruhi baik atau buruk. Lah berarti kata Asy'ari, baik dan buruk ini nggak bisa dinilai pakai akal, karena akal itu ucapannya cuman kepentingan. Mencuri baik atau buruk? Buruk bagi yang dicuri, katanya malingnya. Sukses ini, kita harus tasakuran, kan begitu. Ini jarahan malam ini sukses besar, ayo kita tasakuran. Bisa saja, baik kan begitu. Jadi nggak bisa pakai akal, pakai syariat, Asy'ari. Karena Asy'ari itu baik buruk dikaitkan dengan hukum taklifi, jadi otomatis harus syariat. Nah, Maturidi pakai yang universal, nggak bergantung pada syariat. Nah, tapi nanti ada buntut masalahnya. Kalau nggak ada Rasul, gimana? Cara membuli Asy'ari, ya, yang nggak sepakat. Berarti menurut Asy'ari, ya, sebelum ada Rasul, orang nyembah berhala nggak apa-apa, ya kan? Ya kalau mau dicari istilah jelek-jeleknya kan begitu. Istilah jelek-jeleknya nyari. Nah, begitu seolah-olah gitu. Padahal maksudnya ya nggak gitu-gitu juga. Ada nggak disiksa, tapi kan nggak disiksa memang. Kalau nggak ada syariatnya kan belum disiksa. Makdur kan? Nggak tahu syariat, tinggal di hutan misalkan, nggak pernah dapat dakwah kayak Tarsan. Seandainya Tarsan itu ada kan makdur. Ya Tarsan yang asli. Belum ketemu si perempuan itu. Karena ketika sudah perempuan kan jadi orang manusia itu kan. Nah, beda itu sudah. Oke, kayak gitu. Jadi beda. Ya itulah. Kita bisa maklumi sudut pandang masing-masing. Terus 7.
beruntung atau celaka. Syakiyun au sa'id. Oke. Ini beda juga nih. Katanya syariah, seorang tidak disebut beruntung, sa'adah, ya, atau celaka sakawah kecuali melihat kondisi akhir hayat. Ya. Karena kondisi ini tidak berubah. Jadi celaka dan sa'adah itu hanya bisa dilihat akhir hayatnya saja. Mati Islam atau mati kafir. Jadi tidak ada inkilab perubahan dari status Sa'id atau Saki. Kalau orang itu celaka ya celaka seterusnya, Sa'id ya Sa'id seterusnya, versi Asy'ariyah. Versi Maturidiyah, kadang orang celaka itu jadi beruntung, orang beruntung jadi celaka. Loh, kok bisa beda? Kok bisa beda? Ya, karena Asy'ariyah itu yang dilihat cuma titik akhir itu terjadi sekali, matinya. Maturidi melihat awalnya waktu masih hidup. Mati hidup, orangnya Islam, mati kafir. Naudzubillah. Berarti kan awalnya Sa'id terus Saki. Kan? Ada kalanya orangnya awalnya celaka, terus kemudian tobat, maksudnya dia masuk Islam. Kan ada. Berarti orang celaka dan tidak celaka itu bisa berubah. Kata Asy'ariyah, udah bisa berubah. Bedanya sudut pandang, patokannya beda. Oke. Ikhtilaf seperti ini nggak penting, nggak penting banget. Ini masuk lafdi, karena keduanya sepakat kalau orang yang mati kafir itu celaka, orang matinya mati baik, husnul khotimah, Sa'id. Lah itu usulnya ini. Ya berarti sama, nggak ada perbedaan, redaksional aja. Oke. Masalah 8. Kata Asy'ariyah, secara rasional atau aklan dapat diketahui bahwa bisa saja Allah memaafkan kekafiran, tapi tidak terjadi secara sam'an. Oke. Seandainya Allah memaafkan orang kafir, bisa enggak? Orang kafir dimaafkan? Boleh? Boleh. Loh, di Quran gimana? Oh, sam'an. Tapi secara teori akal, ya kenapa tidak? Kan bebas toh. Allah mau naruh kekafiran di mana kan? Kekafiran letaknya di surga, di neraka kan bebas. Yang bikin aturan kan Allah. Oke, Asy'ariyah. Maturidiyah, secara rasional Allah tidak bisa memaafkan kekafiran. Karena Maturidi tadi baik dan buruk itu akli. Sehingga otomatis karena kekafiran itu buruk menurut akal, maka Allah tidak akan maafkan, tidak bisa secara akli Allah tidak bisa maafkan kekafiran. Oke. Bedanya ini di mana? Ini pun ya sama seperti tadi tentang baik dan buruk itu tadi, hubungannya dengan taklif. Oke. Jadi saudara reaksi. Dan ini perdebatan teoritis, cuman teoritis saja. Semuanya sepakat kalau kekafiran itu buruk, kekafiran nanti orang kafir masuk surga apa neraka? Neraka. Semua sepakat. Nggak ada beda. Jadi usulnya sama. Orang mukmin masuk surga neraka? Masuk surga akhirnya. Ya, urusan mampir dulu kan enggak masalah. Lain cerita. Oke, semua sepakat. Dalam hal pokok sama. Cuman ya inilah perdebatan teoritis. Mau dimasukkan ke yang mana ini? Gitu aja. Enggak usah kekiran soal ini. Terus mirip dengan barusan, kekalnya mukmin di neraka. Bisa enggak para nabi dimasukkan neraka dan Fir'aun masuk surga? Ya, secara rasional bisa, ya kayak tadi itu. Cuman terjadi apa enggak? Enggak. Kan secara rasional bisa, cuman enggak terjadi. Secara sam'i, enggak. Menurut Maturidi secara rasional enggak bisa, ya cocoklah kayak barusan istiqomah. Karena Maturidi begitu manhajnya. Nah ini bedakan secara sam'i dan akli. Bedakan. Oke, secara akli bisa enggak? Misalkan Sidogiri ini ditutup besok, bubar. Bisa enggak? Bisa saja, kenapa tidak? Kan mungkinat masuk bab jaizat gitu kan. Tapi secara sam'inya berarti pengumuman dari pondok kan enggak ada gitu pengumuman. Nah kayak gitu. Jadi beda antara akli dan
sam'i. Ya, oke. Sama seperti masalah sebelumnya. Oke, cuman Maturidiyah menghubungkan dengan hikmah yang tadi itu, hikmah. Oke, lagi-lagi ujungnya ke definisi. Oke. Kemudian isim dan musamma, salah 10. Asy'ariyah isim dan musamma beda. Al-ismu ghairul musamma. Maturidi isim dan musamma sama. Jadi boleh-bolehnya juga itu. Kalau kata Asy'ariyah misalkan Asy'ariyah bilang isim dan musamma beda. Berarti Allah isim kan? Musammanya apa? Ya Allah gitu kan. Berarti orang yang bilang la ilaha illallah misalkan gimana ini? Berarti nyembah isim gitu kan. Nah, itu kan beda-beda lagi. Ya semua bisa dijadikan bahan bulian kalau mau dari istilah-istilah ini. Tapi kalau pikiran kita bukan pikiran konflik, ya enggak. Lihat dulu apa Asy'ariyah sendiri mentafsir. Sebenarnya mentafsir. Maturidiyah sendiri sebenarnya juga mentafsir. Ini apa ini masuk ini? Ya ini memang ada yang beda terus dibenturkan gitu aja. Oke, gimana secara tahqiq? Sebenarnya beda sudut pandang ya. Kalau dari sudut pandang bahasa, keduanya berbeda. Kalau dilihat objeknya, keduanya itu antara isim dan musamma, beda. Isim dan musamma kan beda. Nama, ini namanya apa? Santri, kan? Air minum santri, air mineral santri. Musammanya air, bukan aqua. Aqua itu isim yang lain. Nah, isim yang lain. Oke, musammanya air. Secara bahasa beda, tapi objeknya air minum santri mana? Airnya ya ini sama kan, ini saja. Jadi mau melihat sebenarnya beda ya, dari satu sisi ya beda, dari sisi yang lain sama gitu. Terserah mau diperpanjang bagaimanapun gitu. Tapi sebenarnya kalau ditahqiq ini tahqiqannya ya. Untuk kasus asmaullah ya, isim yang dibahas Allah itu diperinci. Ada nama yang menunjukkan, ada isim yang menunjukkan musamma. Allah misalkan. Allah nama. Musammanya ya dan Allah itu. Sama kan? Berarti isim dan musamma sama. Ada nama isim yang menunjukkan sifat dari musamma. Bukan menunjukkan datnya, tapi menunjukkan sifat dari musamma. Contoh, Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir. Itu kan? Berarti menunjukkan sifat. Sifat itu bukan mausuf. Berarti isim bukan musamma. Ya, tapi juga bukan hal lain. Karena gitu. Terus ada nama yang menunjukkan tindakan, fi'il dari musamma. Contoh, Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Muhyi, Al-Mumit. Nah, oh ini masuk ke fi'liyah. Fi'il itu bukan musamma. Karena fi'il itu kan hadis, fi'il itu kan terjadinya hudus. Musammanya qadim. Nah, berarti bukan. Nah ini, jadi sebenarnya kalau mau tahqiq, isim dan musamma sama atau beda? Lihat dulu isim yang mana, musamma yang mana. Nah, kan gitu. Ini kasusnya. Kalau paham ini, kalau sudah ditahqiq begini, semua akan sepakat. Oh iya ya, semua akan sepakat. Oke. Jadi kadang perbedaan yang muncul itu perbedaan karena begini. Dilihat satu sisi aja, pokoknya ada nggak sama gitu, langsung. Oh berarti beda Asy'ariyah Maturidi. Begitu. Oke. Ini lagi. Kelelakian Nabi. Apa maksudnya? Nabi itu harus lelaki atau tidak? Ada enggak Nabi perempuan? Asy'ariyah. Ya. Nabi tidak harus laki-laki. Perempuan itu bisa. Seandainya ada perempuan jadi nabi, ya tetap nabi meskipun perempuan. Jadi keperempuanan, unusah itu tidak menafikan kenabian. Bisa. Berarti dalam mazhab Asy'ari, nabi itu bisa perempuan. Perempuan bisa jadi nabi. Jawaban kalian semua barusan bukan Asy'ariyah. Itu jawaban Maturidi. Versi Maturidi, nabi harus laki. Gak ada perempuan jadi nabi. Kalau ada perempuan bukan nabi berarti. Begitu.
Oke. Ada enggak perempuan jadi nabi? Pertama, ada catatan di sini. Yang diperdebatkan adalah kenabian bukan kerasulan. Kalau kerasulan, rasul itu wajib laki-laki. Semua sepakat, dua-duanya. Kalau kenabian, nabi kan nggak harus tablik. Bisa untuk diri sendiri, dapat wahyu, simpan sendiri untuk diri sendiri kan bisa. Nah ini yang boleh perempuan. Kalau rasul nggak ada, sepakat. Terus kemudian perempuan yang dianggap nabi, ya ini dia. Ummu Musa, di Quran ada kan? Fauhaina ila Ummi Musa. Nah kan ada. Aku memberi wahyu pada Ummi Musa. Ayo, yang bilang siapa? Allah. Terus Siti Maryam, Asia, Sarah, Hajar, Siti Hajar ya, Hawa. Ini dia. Menurut sebagian ulama, nabi-nabi perempuan. Nabi ya, bukan rasul. Nabi-nabi perempuan. Oke. Nggak setuju, ya nggak masalah nggak setuju. Namanya juga beda pendapat. Ya, oh itu bukan. Ya terserah. Begitu. Namanya juga beda. Nah, bedanya di mana ini? Lihat, secara rasio ada enggak hubungannya antara wahyu dan jenis kelamin? Enggak ada kan? Bisa saja wahyu dikasih ke jenis kelamin apapun. Bisa, secara rasio. Rasional sisi akli ini yang dipakai oleh Asy'ari. Kenapa? Apa memangnya secara akli kenapa kalau perempuan kenapa? Enggak masalah, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Nah, terus ya ini cuman pendapat Asy'ariyah ini lemah secara dalil. Nah, secara dalil-dalilnya lemah semuanya. Sehingga banyak Asy'ariyah sendiri enggak pakai. Makanya kalian jawab, kok ada yang perempuan? Ya, karena yang kalian lihat di Asy'ariyah yang enggak menyetujui soal ini. Ya enggak apa-apa, namanya juga pendapat. Karena memang lemah, dasarnya lemah. Karena Asy'ariyah itu pakai dalil-dalilnya menabikan mereka semuanya itu. Pokoknya dapat wahyu, istilahnya wahyu secara umum, wahyunya berupa apa aja, nabi berarti. Gitu. Yang tahqiq, wahyu itu kan, kata wahyu itu kan banyak versinya. Ada wahyu dalam arti nubuwah, ada wahyu dalam arti ilham. Ya, ini perempuan-perempuan ini wahyu dalam arti ilham, bukan wahyu dalam arti nubuwah. Atau wahyu dalam arti diberitahu oleh malaikat. Allah memberitahukan kepada malaikat, suruh bilang ini gitu kan, Siti Maryam. Kan ngobrol dengan malaikat Jibril. Apa berarti dapat wahyu? Ya dapat ya obrolan dengan malaikat gitu aja. Bukan berarti diangkat jadi nabi. Tapi kan perkataan Allah kan yang dinukil malaikat Jibril. Mirip kan? Mirip. Tapi gini ada bedanya antara diajak bicara malaikat dengan diangkat jadi nabi. Nah, kalau cuma diajak bicara sama malaikat banyak kisah-kisah, bahkan sahabat Nabi sendiri Imran bin Husain itu di hadisnya kan ketemu malaikat, mukhatabah dengan malaikat, bukan nabi tapi. Nah, oke. Jadi begitu. Terus kasab dan penciptaan. Nah, terakhir Asy'ariyah. Ini masalah fi'il dan kasab. Apa bedanya? Fi'il adalah penciptaan secara hakikat, tapi kalau kasab adalah fi'il secara majaz. Ini versi Asy'ariyah. Apa yang dilakukan Tuhan saja disebut khalaq. Ya, kalau dilakukan tidak hanya oleh Allah berarti disebut kasab. Ini versi Asy'ariyah. Versi Maturidi, tindakan Tuhan fi'lullah ya disebut khalaq, tindakan manusia disebut kasab. Dan keduanya disebut fi'il. Ini cuman masalah beda definisi fi'il itu aja kan? Enggak masalah. Jadi keduanya sepakat bahwa yang menciptakan dari tiada ke ada itu Allah, sepakat. Sepakat pula bahwa manusia berkasab. Ini usul. Manusia itu berkasab, Allah yang menciptakan. Sepakat pula.
Ada yang lucu. Kadang Wahabi itu ngeritik. Wahabi itu kan kalau nggak ngeritik Asy'ariyah kayak gatel mereka. Maunya ngeritik ini, tetapi dengan ucapan-ucapan yang saya terangkan di sini. Ucapannya Asy'ariyah atau ucapannya Maturidi. Sisi penciptaan itu bagi Allah, yang bukan penciptaan itu dilakukan manusia. Nah, itu kan sama. Itu kan teori kasab kan begitu. Sama lah, persis. Oke. Bedanya redaksi fa'il. Jadi karena fi'il itu sebenarnya berangkat dari pertanyaan sederhana sebenarnya. Kalau ada kejadian, tindakan, sesuatu yang melakukan itu Allah apa manusia sih? Saya sedang presentasi. Kan tindakan kan? Yang presentasi ini sebenarnya Allah atau Wahab? Versi Asy'ariyah yang melakukan hakikatan Allah. Karena Allah yang membuat saya ada di tempat ini saat ini, bicara seperti ini saat ini. Kalian mendengar saya, Allah yang membuat kalian ada di sini, yang membuat suara saya kedengaran oleh kalian. Allah semua. Kita ini secara majas disebut bertindak. Majasan, bukan hakikatan. Versi Asy'ariyah. Versi Maturidi, ya ndak, itu namanya fi'il. Saya ini fi'il hakikatan, kalian fi'il hakikatan. Bedanya apa? Bahasa. Enggak ngefek. Contoh bahasa. Karena secara usul sama semuanya. Oke. Paham ya? Oke, ini masalah terakhir. Ada lagi menurut Ibnu Adabah, ini bisa dibaca sendiri dah. Ada yang redaksional, ada yang substantif. Oke. Dan silakan baca sendiri biar nggak malam. Intinya, kalau kita mau tidak membentur-benturkan, pakai pikiran yang dingin, keduanya itu pasti sama kok. Tidak mungkin ada yang tidak isbat atau tidak tanzih. Tidak mungkin ada yang sengaja menyelisih Quran hadis, itu tidak mungkin. Buka pikiran itu, maka gampang untuk menempatkan semua masalah ikhtilaf. Saya kasih contoh terakhir yang tidak disebut di sini. Tidak disebut di sini masalah iman. Makhluk apa bukan? Iman makhluk apa bukan? Ya, mana sebenarnya? Sebenarnya simpel. Itu semua awalnya apa? Awalnya tergantung definisi iman. Kalau yang dimaksud iman itu adalah imannya Allah. Allah itu kan al-mu'min. Tahu enggak? Allah itu al-mu'min. Tahu kan? Al-mu'min artinya apa? Beriman. Allah itu beriman. Al-mu'min. Allah itu bersyahadat. Gimana syahadatnya Allah? Loh. Gimana syahadatnya Allah? Kan sudah baca tiap selesai salat itu. Syahidallah anna itu syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi, Allah bersyahadat. Karena itu Allah itu al-mu'min. Kalau yang dimaksud mukmin iman, beriman, imannya ini al-mu'minnya Allah, makhluk atau bukan? Ini memang yang disebut yang bukan makhluk itu ini. Kalau yang dimaksud iman itu imannya saya, kalian semuanya. Iman ini kan fi'il. Fi'il kita kan? Al-imanu apa? Kan? Meyakini dalam hati, kan begitu. Nah itu kan fi'il semua. Makhluk atau bukan? Sepakat ya? Nah, iya. Usul lagi dah banda, mengkafirkan banda, tidak perlu. Karena sebenarnya cuma masa di situ. Sederhana aja. Loh, kok terus yang dulu-dulu itu kok sampai ekstrim? Ya biasa. Kalau baru muncul pembahasannya selalu begitu, selalu geger. Pembahasan waktu di awal-awal itu selalu geger. Yang bisa berpikir jernih itu ketika sudah lama.
Generasi berikutnya baru, oh sebenarnya kan beda sudut pandang. Oh ini di sini, oh ini di sini. Ya sudah, selesailah. Begitu kan. Itu. Kalau masih awal-awal ada istilah baru, ada apa? Oh masih dengan definisi masing-masing. Ya begitulah memang. Akhirnya muncul ilzamat-ilzamat yang oh ini kafir, oh ini biasa. Masih awal-awal.